Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 54. Di awal video ini mendengar teriakan Profesor Z. Profesor Bansi yang terpenyet kaget pun sontak menghentikan ujiannya dengan berkata, "Teriakan? Jangan bilang wanita gila itu mulai menyiksa para murid lagi." Dengan dugaan seperti itu, Profesor Bansi yang tak bisa tinggal diam pun berlari pergi menuju tempat ujian Profesor Z. Akan tetapi, setibanya Profesor Bansi di tempat ujian Profesor Z, ia malah dikejutkan ketika melihat Profesor Z yang tersungkur berlumuran darah. "Profesor Z, apa yang sedang kau pikirkan? Apa kau mengajar murid dengan kasar lagi?" Saat Profesor Bansi kebingungan akan hal itu, Tudor yang mengikutinya pergi dibuat terkejut ketika melihat rekan-rekannya, Sancho, Sinclair, dan Piggy yang tengah terbaring pingsan di sekitar arenanya. Hingga seketika itu juga, Tudor pun berlari panik menghampiri mereka. "Hah? Itu? Teman-teman, apa yang terjadi?" Bersamaan dengan Bianca yang ikut berlari melihat kondisi mereka, Profesor Bansi yang melihat Bicir menghampirinya pun berkata, "Ceritakanlah apa yang baru saja terjadi di sini." Sembari melihat golem Profesor Z di belakangnya, Bicir pun menjelaskan, "Saat pengujiannya dimulai, aku terkejut ketika golem itu berlari ke arahku. Lalu aku menembakkan panah ke arah golem itu. Tetapi anak panahnya terpental dan tak sengaja mengenai mata Profesor Z." Mendengar penjelasannya, Profesor Bansi yang memperhatikan golem dan Profesor Z di sana pun berpikir, "Aku sudah melihat banyak murid terluka karena Profesor Z. Tapi ini pertama kalinya aku melihat Profesor Z terluka karena serangan seorang murid. Haruskah aku sebut ini sebagai suatu keadilan?" Saat Profesor Bansi berpikir seperti itu, penghitungan nilai ujian Bicir pun selesai, di mana ia mendapatkan skor total sebanyak 11 poin. Kemudian Neng Dolores yang tak bisa tinggal diam melihat juniornya terluka pun segera menyembuhkan mereka dengan healing magicnya sembari berpikir. Sinclair mengalami luka dalam karena mana backlash. Tubuh Sancho tertutup luka di semua bagiannya. Dan Piggy bahkan sampai patah tulang di bagian dagunya. Luka seperti ini seharusnya bukan luka yang akan diterima oleh murid saat melakukan ujian. Saat Neng Dolores berpikir seperti itu, Tudor yang mencemaskan teman-temannya pun bertanya, "Nona Dolores, apa yang lain baik-baik saja?" Neng Dolores yang telah selesai menyembuhkan mereka pun meliriknya berkata, "Terima kasih sudah langsung membantu. Seharusnya mereka akan segera sembuh tanpa luka tambahan." Lalu, bersamaan dengan Tudor dan Bianca yang merasa lega akan hal itu, Neng Dolores pun mendatangi Profesor Z yang duduk di pinggir arena ujiannya. "Profesor Z, tolong tunjukkan luka Anda. Saat luka Anda sudah sembuh, saya akan secara resmi meminta Dewan untuk melakukan tindakan pendisiplinan terkait tindakan berlebihan yang Anda lakukan pada murid-murid." Mendengar perkataannya, Profesor Z yang masih memegangi wajahnya pun berkata, "Oh, jadi kau saintis yang berasal dari keluarga Aquapadis itu ya?" Neng Dolores pun mengulurkan tangannya membalas, "Tolong tunjukkan lukanya, biar saya bantu menyembuhkan." Namun, belum sempat Neng Dolores menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Profesor Z mencabut anak panah yang menancap di matanya, lalu menggigit anak panahnya sembari berkata, "Aku tak butuh bantuanmu." Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Neng Dolores, Profesor Bansi, dan para murid lainnya terkejut ngeri. Meskipun begitu, Profesor Z segera pergi dari sana sembari menegaskan, "Kalau kau mau melaporkanku karena kejadian ini, maka lakukan saja. Tapi sebaiknya kau sudah siap saat hukumanku selesai. Orang yang mencari dalang di balik kekacauan ibu kota kekaisaran dan kejadian-kejadian di belakangan ini. Ada banyak sekali hal yang membuatku senang akhir-akhir ini. Dan kau, namamu Bicir kan? Akan kuingat baik-baik namamu itu. Sampai ketemu lagi." Dan begitulah ujian tengah semester kemudian berakhir, di mana Sinclair berada di peringkat pertama, Grenoble di peringkat kedua,
Tudor di peringkat ketiga, Highbrow Coco di tempat keempat, Bianca di tempat kelima, Midro Robert peringkat keenam, Sangko di peringkat ketujuh, Lowbro Bool di peringkat ke-8, Bichir di peringkat 21, dan Piggy di peringkat 199. Sinclair sendiri menjadi peringkat pertama bukanlah tanpa alasan, yang mana para murid yang kehilangan poin karena bertemu dengan Profesor saat ujian penyerangan diberikan kesempatan untuk melakukan tes ulang oleh akademi. Dan Sinclair dengan skornya yang telah kembali, dia berhasil mengamankan peringkat pertama pada peringkat murid tahun pertama. Akan tetapi, topik pembicaraannya malah mengarah ke hal lain, di mana murid-murid akademinya malah tertuju pada tindakan Bichir di ujiannya. Hingga setiap kali mereka melihat Bichir, mulut mereka akan gatal untuk tidak membicarakannya. Hari itu, setelah kelasnya usai, Bichir yang berjalan menuju ruangan klub Goran pun tentu langsung dibicarakan para murid yang melihatnya. Hei, dia orangnya kan? Orang yang berhasil mendatangkan serangan pada Profesor Z. Apa maksudnya serangan berhasil? Bukankah dia cuma tak sengaja mengenai mata Profesor? Rasanya trauma yang akan kudapatkan dari iblis itu mulai menghilang. Bichir, the Ice Slayer, memang luar biasa saat ujian pertahanan dan yang sebelumnya ini. Bukankah orang seperti itu sudah layak disebut sebagai seorang pahlawan sejati? Hero Bichir, aku suka itu. Tentu saja, Bichir sendiri bisa mendengar percakapan mereka. Akan tetapi, Bichir yang mengerti resiko atas tindakannya pun hanya diam biarkannya sembari berpikir. Jadi, inilah ganjaran kan tindakan menurut emosi. Kehidupan yang dijalani saat siang hari seharusnya hanya dimaksudkan untuk mendukung apa yang terjadi saat malam hari. Aku tak bermaksud untuk menjadi terlalu mencolok, tapi melihat mereka terluka membuatku bertindak berdasarkan refleks tubuhku. Di saat Bichir berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada seorang gadis yang menyatakan perasaannya sembari memberinya surat. Akan tetapi, trio Koko Robert Bool segera muncul menghentikannya, di mana mereka menyobek suratnya sembari mengancam si gadis. Tentu saja, meskipun tindakan trio Koko Robert Bool membuat para murid lainnya merasa segan untuk mendekat, Bichir malah merasa bersyukur akan hal itu, karena ia tak perlu repot-repot untuk menghadapi para murid tersebut. Kemudian, Bichir yang berniat untuk lebih berhati-hati agar tidak terlalu mencolok di siang hari pun tiba di ruangan klub Brooklyn, di mana di ruangannya hanya ada Neng Dolores yang tengah fokus membaca koran. Melihat wajahnya yang begitu fokus akan korannya, Bichir yang duduk di dekatnya pun bertanya, "Kenapa wajahmu serius begitu?" Neng Dolores yang terkejut sekaligus malu karena tak menyadari Bichir yang memasuki ruangannya pun malah balik bertanya, Bichir, kapan kamu datang?" Bichir yang penasaran pun berkata, "Aku baru saja sampai. Apa ada laporan lain mengenai Naigon?" Sembari menyimpan korannya di meja, Neng Dolores membalas, "Kehancuran Central Clock Tower. Itu adalah tempat penting di ibu kota kekaisaran. Dan bahkan ada kerusakan pada Royal Cemetery. Mereka menyalahkan semua itu pada Naigon, menuduhnya pada setiap kejadian tanpa bukti. Cara orang melihat suatu belakangan ini benar-benar aneh." Bichir yang meliriknya pun menimpali, "Oh, jadi begitu ya." Lalu sembari membaca koran yang sama yang ada di mejanya, Bichir pun terdiam berpikir. Mengetahui ada orang lain di luar sana yang mau menaruh kepercayaan padaku, ternyata rasanya tidak begitu buruk. Clock Tower adalah bangunan yang melambangkan keteraturan dan kedamaian. Sesuatu yang akan dilihat oleh orang di ibu kota beberapa kali sehari. Menghancurkan bangunan paling penting seperti itu menunjukkan kebencian dan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Tapi belum tentu ini karena meniru orang lain. Lalu, Royal Memorial Cemetery itu adalah daerah mencurigakan yang disebutkan dalam pesan Cindy Wendy kemarin, yang mana informasi sudah hilang. Kami mungkin harus berurusan dengan si peniru juga. Jadi, kenapa tidak menyelidikinya sekalian saja? Dengan pikiran seperti itu, malam harinya, Bichir pun langsung menyiapkan penyelidikannya di Royal Memorial Cemetery, di mana setelah berkeliling sebentar, Bichir yang melihat ada sesuatu yang bergerak di sana pun
mendekat ke arahnya sembari berpikir. Royal Memorial Cemetery adalah makam para pahlawan yang dulu berjuang bertahan kekaisaran. Sekarang kalau dipikir lagi, tempat ini tak jauh dari panti asuhan Indulgentia, yang dimana itu tempat persembunyian Dantalion di kota Guban. Entah ini hanya suatu kebetulan atau bukan. Saatnya untuk mencari tahu. Sekaligus, aku juga akan mencari tahu kenapa informan Cindy Wendy menghilang. Oh, zombie ya. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan saat hidup sampai berakhir menjadi zombie. Tapi aku yakin beberapa dari mereka sebelumnya adalah informan Cindy Wendy. Aku akan membuat mereka istirahat selamanya. Kali ini, aku akan mencoba menggunakan Anubis. Senjata ini bisa dibongkar pasang, membuatnya mudah untuk dibawa. Tapi aku tak menyangka kalau Ayan memasang sesuatu seperti ini di Divine Rally. Dengan pikiran seperti itu, setelah memasang busur portable Anubisnya, Bicir pun segera menghabisi para zombie yang dilihatnya. Lalu sembari kembali bergerak, Bicir bergumam, "Ini benar-benar berbeda dengan busur standar yang biasa aku gunakan." Pepatah tentang seorang master tak membedakan alat-alatnya itu jelas tidak benar. Namun, baru saja beberapa langkah Bicir berjalan, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika mencium sebuah aroma busuk yang terasa begitu familiar. Hingga seketika itu juga, Bicir pun segera bergegas mengikuti aromanya sembari berpikir, ini pasti bau busuk dari demon. Tapi kalau dibandingkan dengan demon biasanya, bau ini cukup samar. Ini seperti bau busuk yang disamarkan dengan sesuatu yang lain. Perasaanku jadi aneh. Sumber bau ini berasal dari arah panti asuhan Indulgentia. Sementara itu, di bekas pertarungan Bicir melawan Dantalion di panti asuhan Indulgentia, nampak seorang perempuan bertopeng yang seperti tengah mensaman sesuatu dari sana. Di mana setelah makhluk sumonnya muncul, perempuan itu segera mendekapnya sembari berkata, "Dantalion, berani sekali pencuri sialan itu mengambilmu dariku. Maafkan aku, Rose. Kakakmu ini tak akan meninggalkanmu lagi. Kali ini aku janji, aku tidak akan biarkan siapapun mengambil seorang yang aku sayangi lagi. Kawanan ternak dan binatang buas akan segera binasa." Video ini pun diakhiri dengan, ternyata perempuan bertopeng itu merupakan salah satu dari apartan Corpse Demon. Tepatnya adalah A-Corpse yang bernama Sere.